Nama saya Ibnu Tufail Iskandar Alam, umur 66 tahun saat ini. Sehari-hari aktif pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang mana dia menahkan sebagai seorang juru tulisra atau sekretaris dari Kesultanan Bacan. Jadi kita ketahui bahwa di Kesultanan Bacan ini sultan-sultannya itu mulai dari pertama sampai sekarang 21 itu ya sesuai dengan zuriat keturunannya. Itu apabila mereka itu berpulang ke rahmatullah, maka mereka itu dimasukkan dalam satu kawasan makam. Ya, makam-makam tersebut yang disebut dengan makam Mukarramah, atau yang kita kenal di daerah Bacan ini sebagai Jeret. Nah, di Masjid Kesultanan Bacan memang di sana itu tidak semua sultan-sultan itu dimakamkan. Namun yang sempat di masa pemerintahan itu, yaitu di masa Sultan Muhammad Shadiq. Kemudian itu beliau adalah sultan yang ke-17. Kemudian Sultan Muhammad Usman Shah, atau yang kenal di namanya tertera di Bandara Labuha sebagai Usman Shadiq. Jadi orangnya satu, hanya gelarnya sesudah bertahta menambah di belakang nama itu dengan Shah, jadi Usman Shah. Nah, kemudian di sana juga dimakamkan Sultan Bacan yang ke-20, yaitu almarhum Sultan Muhammad Gahral Adian Shah. Beliau itu terkenal sebagai Bapak Pemekaran di Provinsi Maluku Utara. Nah, sebelum tiga sultan ini dimakamkan, di tempat yang sama itu terdapat Jeret atau makam Mukarramah tadi yang paling tua. Setua, bahkan lebih tua dari desa Masingkota. Jadi dulunya itu Jeret dia berada pada posisi delta. Maksudnya ada semacam apa? Tempat yang berpasir di tengah-tengah kali Sungai Inggoi dan pesisir Laut Teluk Labuha yang ada ini. Namun itu berproses lama karena sering kali angin selatan di sini itu mengirim pasir pesisir di Teluk Labuha ini masuk untuk berhenti di delta yang tadi itu, yang ada Jeret itu. Demikian pula banjir dua kali, apabila kali Sungai Inggoi dan kali Amasing itu sering membawa ya lumpur-lumpur, dan itu akhirnya menyatu dan lama-kelamaan menjadi satu kawasan yang terletak antara Sungai Inggoi dan pesisir Teluk Labuha, dan menyatu dengan lereng daripada terusan dari Gunung Sibela, maka dia menjadi satu negeri yang menyambung ya. Nah, disitulah Jeret itu berada. Jadi Jeret ini jauh sebelum tiga sultan ini ada, Jeret itu sudah ada, dan itu adalah wali-wali Allah. Dalam catatan sejarah, Jeret ini termasuk Jeret yang berawal dari Persia atau Timur Tengah sana ke sini. Tapi di dalam catatan sejarah orang tua-tua, Jeret ini dikenal dengan Jeret Nurul Bahri. Nah, Nurul Bahri artinya, nama itu merupakan arti bahasa Arabnya adalah
cahaya laut. Setelah posisi Jered itu dia membesar, ya, di situ kemudian dibangun, itu istilahnya langgar atau musala yang diawasi oleh masyarakat tertentu, tapi termasuk alim ulama yang mendidik masyarakat untuk melaksanakan kegiatan kajian-kajian, ya, keislaman, keimanan dan sebagainya, itu bermula di situ. Jadi di samping sebagai tempat kajian-kajian itu juga disadikan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, salat, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian nanti pada tahun, ya, 1901, berarti negeri ini sudah menyatu, itu barulah dibangun Masjid Sultan Bacan yang ada di Labuha. Sebetulnya ini masjid merupakan masjid yang kesekian. Jadi pertama itu masjidnya itu yang paling tua, berada di awal daripada kehadiran Ja'far Nuh atau Nuh Ja'far Shadiq itu di Tanah Makian. Itu masjid yang pertama dibangun oleh Sultan pertama itu di sana. Kemudian masjid kedua itu sudah dibangun di Kasiruta Dalam. Jadi ada di Pulau Kasiruta Dalam di sana, dibangun itu masjid yang kedua. Nah, karena itu mungkin lebih dari mendekati 300 tahun kemudian pindah ke Tanah Besar ini. Jadi sebetulnya sebelum masjid ini, Masjid Sultan ini yang dibangun tahun 1901, perpindahan kesultanan itu sultan yang keempat, kelima itu tahun 1400-an. Mereka juga berada di sini tapi membangun musala-musala kecil di sekitar keraton-keraton tua yang ada sini, Pak. Jadi yang ada di sini, di daerah sini, itu jadi berarti masjid ini dianggap dibangun dalam bentuk fisik yang sampai sekarang pertanyaan itu masjid yang ketiga. Nah, 1901 itu belum ada makam yang di belakang. Nanti sesudah beliau tahta baru mengembalikan atau memindahkan makam Sultan Muhammad Shadiq tadi itu ke dalam. Jadi itu makam yang pertama, artinya sultan yang dimakamkan di situ itu situ. Nah, kemudian setelah itu barulah menyusul di tahun 35 wafat Sultan Muhammad Usman Shah. Kemudian dimakamkan di dalam Jered, Masjid Kesultanan Bacan. Nah, sesudah itu banyak para qadi atau alim ulama yang menghidupkan syiar Islam di dalam Kesultanan Bacan itu, mereka satu persatu dimakamkan di dalam Jered itu. Dan nanti pada tahun 2009 Sultan Muhammad Gahral Shah itu kembali dimakamkan di Masjid Kesultanan Bacan. Dengan demikian 3 sultan dengan istrinya itu dimakamkan sini. Beberapa, 2 dengan istrinya, hanya 1 menyendiri. Itu jadi 3 sultan yang ada itu, dari Sultan ke-17, Sultan ke-18, dan Sultan ke-20 yang dimakamkan di Masjid Kesultanan Bacan. Nah, di dalam Jered yang berada di belakang daripada mihrab Masjid Kesultanan Bacan ini, itu dimakamkan selain ulama-ulama juga keluarga-keluarga dari Sultan Bacan. Namun keluarga-keluarga yang dimakamkan di dalam ini, karena ini merupakan bagian pemakaman khusus untuk sultan, juga tidak berarti semua anak cucu daripada itu dimakamkan ke situ. Jadi mereka yang dimakamkan di dalam itu merupakan juga keturunan-keturunan yang memiliki budi pekerti setara atau sejajar dengan para sultan-sultan yang ada itu. Jadi kalau ada yang sedikit menyerempet keluar, itu tidak dimakamkan di situ.
Jadi dipilih juga. Ya, sama halnya dengan kita memilih juga keluarga-keluarga sultan yang zuriatnya pas di situ. Meskipun banyak saudaranya, tapi ada kriteria-kriteria khusus. Nah, itu juga masuk di dalam sana. Jadi orang-orang yang termasuk ahli-ahli ibadah dari pihak keluarga, yang hidupnya itu menyambungkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan syiar sesuai dengan visi misi dari kesultanan, itu yang dimasukkan di dalam. Nah, situ. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di dalam apa istilahnya nih, batu nisan mereka itu ada campuran, ada yang terbuat langsung dari batu dengan tanggal yang sudah tidak jelas lagi, tetapi ada juga yang terbuat dari ukiran kayu jati. Sesungguhnya ini adalah satu gambaran bahwa Kesultanan Bacan itu di samping dia melakukan satu interaksi bersama dengan 3 kesultanan saudaranya yang lain di Maluku Utara ini, dia juga berkontribusi ke beberapa sultan yang ada di Jawa. Sehingga demikian terjadi akulturasi budaya dalam hal penggunaan batu nisan tadi itu. Karena mungkin dulu yang bisa diperoleh di sini kayu banyak, batu juga. Nah, tapi kalau hal-hal yang memberikan satu ciri yang cukup memberikan itu satu catatan historis yang baik, maka itu mereka berkomunikasi dengan pihak-pihak kesultanan yang ada di luar. Karena hubungan-hubungan dari Kesultanan Bacan itu juga keluar itu pada zaman-zaman yang lalu sangat intens, tiap saat itu ada komunikasi ke sana gitu. Nah, sebetulnya dulu itu waktu makam itu berada di situ, masjid juga diperhitungkan. Nah, memungkinkan tidak untuk itu karena ada dukungan hadis menyatakan bahwa masjid itu tidak bisa menyatu dengan makam-makam atau kuburan itu. Tapi ini kan ada istilahnya sekat, sehingga tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam hadis. Jadi dia terpisah, sehingga membolehkan. Nah, kenapa begitu? Karena saya yakini bahwa para sultan-sultan Bacan itu dia juga merupakan wali-wali dan paham lebih mendalam menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan fikih dan tauhid. Ya, dalam kaitannya bisa tidak hanya itu, dasarnya mereka juga pegang. Sehingga kita sekarang misalnya kalau kita menemukan hadis yang menentukan begitu, kenapa mereka di zaman lalu bisa menetapkan itu tanpa ada yang bantahan. Padahal alim ulama banyak, sumber ilmunya itu juga langsung dari Timur Tengah, itu cukup mendalam. Nah, itu yang dipakai oleh Kesultanan Bacan, sultan-sultan menggunakan mereka ulama-ulama itu untuk nantinya melakukan pencerahan baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Nah, dan itu makanya dihargai mereka ini sebagai ulama-ulama yang berjasa, maka juga mereka dimakamkan di dalam itu. Hanya agak terpisah, para ulama itu bagian selatan, sementara para sultan di bagian utaranya itu. Gitu. Jadi kebanyakan sultan-sultan sebelum ini, artinya di luar dari 3 itu, mereka itu melakukan tugas ya, keadatan dan sebagainya itu ya mengelilingi, istilahnya tour di sini itu. Jadi tour ke beberapa tempat. Makanya ada salah satu sultan itu, Tarafan Nur, dia justru dimakamkan di bagian barat di sana. Tapi di tanah negeri ini sudah Pulau Bacan yang menyatu ke sana di bagian barat, yaitu di Indomut. Nah, kemudian yang lain itu menyatu dengan makam yang ada di Kesultanan Ternate, karena kebetulan mereka berada di sana. Yaitu. Nah, yang lain-lain sebelum itu hampir kita belum menemukan itu. Ya, itu barangkali yang bahkan salah satu yang mungkin dimakamkan itu Sultan Iskandar Alam, itu dimakamkan di sana di Ceylon. Nah, keturunan Iskandar Alam itulah yang beberapa balik ke sini. Tapi beliau yang asli
Bukti di apa? Berangkatkan ke Sri Lanka itu udah kembali, jadi meninggal di sana itu. Nah itu. Jadi kebanyakan sultan-sultan yang ada sini itu di luar dia apa nih, terkecuali satu yang dibuang di situ, tapi yang lain tuh di sekitar Maluku Utara ini aja. Tuh. Ada juga satu di Pulau Tidore sana. Tuh. Dan makam-makam itu Muhammad Saleh Badrun itu ada di Pulau Tidore sana. Kalau mereka sana bisa, kalau misalnya ke Pulau Tidore bisa ditanya, mana itu Sultan Bacan yang itu. Hampir posisinya itu di pinggir Tanjung yang itu, susah juga dimasuki. Jadi di pesisir pantai itu, ada bakau di situ. Tapi tidak pernah itu, artinya dirusak itu karena orang tahu persis. Jadi kehadiran informasi tentang mereka itu baru diketahui akhir-akhir ini. Jadi di abad-abad yang ke-20 ini baru bisa ada informasi yang jelas. Ya, sebetulnya seandainya itu memungkinkan, ya kita bisa pindahkan lagi ke sini. Dan itu memang rencana yang perlu juga dari pihak Kesultanan ini akan melakukan itu. Cuma untuk sementara ini yang di dalam sini kita benahi dulu seanunya supaya bisa dikembalikan ke sini, bisa masuk. Makanya itu di sana ada rehab menyangkut dengan pelebaran sedikit makam itu, jeret sana itu dengan sasaran begitu. Yang mereka sudah berjasa di luar masukkan ke sini, termasuk Sultan itu supaya dipelihara ulang ke sini. Pokoknya ada informasi berkaitan misalnya di luar negeri itu memang merepotkan itu kalau kita mau membawa ke Indonesia. Apalagi biayanya cukup besar dan mahal itu.